ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita setelah kematian kita, memberikan keafiatan pada jasad kita dan memudahkan urusan kita sehingga kita bisa hadir di tempat ini mengerjakan kewajiban-kewajiban kita, mulai dari sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan duduk di tempat sholat sembari menunggu waktu syuruk kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan hari ini kita buka dengan rangkaian amal saleh, dan mudah-mudahan hari ini hari yang baik untuk kita semua. Salawat dan salam sebelumnya tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku ensiklopedia akhlak salaf. Kita sampai pada muqaddimah, yaitu definisi akhlak mulia atau pengertian akhlak mulia. Kita sudah mencari-cari ya, para ulama yang mendefinisikan apa itu akhlak mulia. Ya. Karena ada bubuhan kata mulia. Akhlak itu umum ya, ada akhlak buruk, ada akhlak yang baik. Ada akhlak terpuji, ada akhlak tercela. Maka di dalam Islam akhlak itu disifati dengan hasan, khuluqin hasan, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Disebut makarimal akhlak, akhlakun karim, akhlakun azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidak disebutkan akhlak saja, karena akhlak itu ada dua, ada yang baik dan ada yang buruk. Secara bahasa akhlak adalah sesuatu yang tercipta pada seseorang dari kata khalaqa, tercetak, terpatri pada diri seseorang. Maka sesuatu yang dibuat-buat tidak disebut akhlak. Orang baik ya, membuat-buat dirinya seolah jahat, itu belum dikatakan akhlak. Demikian juga sebaliknya, orang jahat berpura-pura baik, itu belum dikatakan akhlaknya. Akhlak itu adalah sesuatu yang tercetak, tercipta pada seseorang, melekat, maka barulah dikatakan akhlak. Ya, kalau sesuatu yang kita katakan refleks dilakukan, itu belum akhlak. Atau dibuat-buat, itu belum menjadi akhlak. Sesuatu yang biasa kita lakukan, itulah akhlak. Ya, tergantung mana yang dominan, baik atau buruk. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka akhlak itu muncul secara spontan, nggak dipikir-pikir dulu, muncul begitu saja pada seseorang, maka itulah dia akhlaknya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, misalnya kita contohkan dari cara berbicara. Ada orang yang kasar, ada orang yang lembut. Orang yang kasar mungkin satu waktu dia
berusaha ya melembut-lembutkan bicaranya, tapi itu sesuatu yang tidak muncul secara spontan. Nah, belum dikatakan dia memiliki akhlak itu. Maka untuk menanamkan sebuah akhlak pada diri seseorang itu perlu waktu, latihan yang panjang. Ya, ada akhlak yang dibawa lahir, ada. Ada juga akhlak yang diraih dengan latihan-latihan, melatih diri sehingga akhlak itu nempel pada diri kita. Maka kalau belum melekat dan nempel pada diri kita, itu belum jadi akhlak kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, baik maupun buruk, itu umum ya, akhlak. Nah, kalau dibubuhi akhlak mulia, mulia di sini adalah dalam menurut kacamata Islam. Ya. Menurut kacamata Islam, akhlak yang mulia menurut syariat Islam, menurut apa yang Allah ridhoi. Bukan mulia dalam pandangan manusia. Ya, mungkin ada orang yang sepakat bahwa bohong itu biasa. Ya. Tapi itu kan dalam persepsi mereka, bukan dalam persepsi syariat. Maka bohong di sini tidak dikatakan sebagai akhlak mulia. Walaupun disepakati dalam satu komunitas misalnya ya, bohong itu biasa. Boleh jadi kan begitu ya. Tapi dalam kacamata syariat dia tidak mulia. Ya, maka mulia di sini maksudnya adalah dalam pandangan agama menurut persepsi syariat, menurut apa yang Allah ridhai dan Allah kehendaki, karena ini masuk dalam kategori ibadah dalam Islam. Dan definisi ibadah itu adalah sesuatu yang disukai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bicara akhlak dalam konteks agama, itu mengikuti apa yang ada di dalam agama tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Walaupun secara umum manusia itu condong kepada kebaikan dan menjauh dari keburukan. Ya. Nah, demikian para agama itu menetapkan dan mengukuhkannya apa yang dipandang baik di kalangan manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Nah, adapun akhlak mulia itu sendiri apa itu? Kalau kita definisikan, maka sejauh pengetahuan saya ketika menulis buku ini dan berusaha untuk mencari definisi akhlak mulia, memang para ulama membuat definisi akhlak mulia. Tapi kalau kita lihat definisinya, itu bukanlah definitif, artinya sesuatu yang dibatasi dengan kata-kata. Karena definisi itu kan sesuatu yang kita batasi dengan kata-kata, dengan kalimat. Kita dapati bahwa para ulama ketika mendefinisikan akhlak mulia, mereka menyebutkan contoh. Akhlak mulia adalah ini. Yang disebutkan contoh. Tentunya beda ya definisi dengan contoh. Misalnya kita katakan ada rumus, ada contoh. Misalnya Pitagoras, kan begitu ya, ada rumusnya, rumus Pitagoras. Kemudian ada contohnya, penerapannya, kan begitu ya. Nah, itu berbeda, sesuatu yang berbeda. Tapi di dalam bab akhlak, ketika mendefinisikannya, para ulama sepertinya tidak kuasa untuk membatasi akhlak dengan kata-kata. Karena dia bukanlah sesuatu yang bisa disimpulkan dan dibatasi dengan kata-kata. Karena akhlak bukan kata-kata juga. Ya. Maka mereka menyebutkan contoh. Ya, contoh. Walaupun itu tidak membatasi, karena terlalu banyak contoh yang harus disebutkan. Ya, para jemaah ini artinya apa? Akhlak adalah sesuatu yang sangat luas, yang bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah, tidak bisa dibatasi dengan kata-kata. Ya, maka dari itu kalau kita bicara akhlak, maka kita akan terfokus pada satu perkara, yaitu keteladanan. Akhlak itu teladan.
Ya, itu suatu yang kalau teladan, kalau kita katakan keteladanan, panutan, itu adalah sesuatu yang nampak, nyata, bukan sesuatu yang gaib. Maka ketika Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, luhur. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan Nabi SAW sebagai teladan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesuatu yang nampak. Maka ketika ditanya oleh orang-orang, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, tentang akhlak Nabi, maka Aisyah menjawab akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Ya, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Aisyah nggak mungkin menyebutkan detail, dikatakan akhlak Nabi gimana, susah. Maka beliau menyimpulkannya dengan mengatakan Al-Quran. Artinya apa? Sesuatu yang memang tersebut, tercantum, tertuang di dalam Al-Quran. Itu sesuatu yang nyata, nampak, terlihat, dapat disaksikan, bukan sesuatu yang gaib. Itu akhlak para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Ya beda dengan, jadi kalau dikatakan akhlak itu apakah amal hati saja? Tidak. Amal jawarih saja? Tidak. Akhlak itu adalah ya kombinasi dari keduanya, yaitu amal hati dan jawarih. Dua-duanya harus sejalan. Karena kalau tidak sejalan itu belum menjadi akhlak. Artinya seperti misalnya orang munafik atau orang yang berpura-pura ya, menampakkan sesuatu yang tidak ada di dalam hatinya, itu biasanya tidak bertahan lama itu. Ya kalau antum membuat-buat satu yang kita katakan akhlak, artinya antum buat-buat akhlak itu, biasanya kata orang ya istilahnya akan keluar aslinya, ya kan? Nah, aslinya itulah dia akhlaknya. Yang dia buat-buat bukan akhlak itu. Karena itu tidak akan bertahan lama, jelas. Ya kalau kita misalnya pura-pura ramah, pura-pura ya. Dalam tanda kutip di sini pura-pura baik, itu sebentar itu. Ya. Tidak lama kemudian akan nampak aslinya. Aslinya rupanya enggak baik, kan begitu ya. Nah, aslinya rupanya tidak ramah. Aslinya rupanya tidak lembut, tapi kasar. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kalau kita ingin tahu akhlak seseorang, biasanya nggak cukup bertemu 1-2 kali. Kenapa? Karena belum nampak ya warnanya. Sehingga kita bergaul dalam waktu yang lama, barulah kita tahu aslinya bagaimana. Kalau 1-2 kali mungkin itu satu yang dibuat-buat, boleh jadi. Ya. Nah, ternyata setelah kita berinteraksi dalam waktu yang lama, bermuamalah, barulah nampak aslinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, barulah ketahuan akhlaknya yang selama ini mungkin itu pura-pura. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka dari itu ada yang mengatakan kalau ingin tahu akhlak seseorang, sertailah dia di dalam safar. Ada itu ungkapannya. Sertai ya dia di dalam safar, yaitu dalam waktu yang lama. Kalau safar kan lama ya, apalagi dulu kan begitu ya, berbulan-bulan. Barulah tahu bagaimana akhlaknya, nampak keluar aslinya bagaimana. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sesuatu yang spontan dari dirinya itu seperti apa. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib, di sini saya menukil beberapa perkataan para ulama tentang akhlak mulia. Ya. Pertama dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa menjelaskan tentang akhlak mulia. Beliau mengatakan berakhlak mulia terwujud wujud dia nampak nyata dengan apa? Dengan menyambung tali silaturahim terhadap orang yang memutuskannya darimu.
yaitu mengucapkan salam kepadanya, menghormatinya, mendoakannya, memohonkan ampunan untuknya, memuji kebaikannya dan mengunjunginya. Dan juga dengan cara tetap memberi kepada orang yang selama ini tidak mau mengajarkan ilmu atau enggan memberikan manfaat atau hartanya kepadamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, memaafkan siapa saja yang telah menzalimimu dalam urusan darah, harta maupun kehormatan. Jadi di sini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah 3 contoh. Pertama, menyambung silaturahim terutama terhadap orang yang memutus. Ya. Yang kedua adalah memberi kepada orang yang menahan. Ya. Ada orang yang menahan ya kebaikannya dari kita, lalu kita beri dia, yaitu membalas keburukan dengan kebaikan. Ini contoh akhlak. Yang ketiga, memaafkan. Ini contoh akhlak juga. Orang-orang yang mungkin telah menjahili, menjahati kita. Ini contoh-contoh akhlak. Ya, ini kita katakan hal-hal yang besar lah. Misalnya menyambung orang yang memutus, memberi orang yang menahan, memaafkan orang yang salah. Ini sesuatu yang ya kita katakan akhlak yang luar biasa, yang mulia, para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan contoh, tidak mendefinisikannya akhlak itu adalah begini seperti kita mendefinisikan sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, mendefinisikan ibadah segala sesuatu yang disukai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala atau hal-hal lain lah, para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Demikian juga Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin, beliau mengatakan seseorang dikatakan berakhlak mulia ya apabila budi pekertinya halus, berwatak lembut, wajahnya ceria, tidak suka menghardik, dan selalu menuturkan ucapan yang baik-baik. Nah, ini kan contoh juga ya. Yang disebutkan oleh Al-Mawardi di sini adalah contoh-contoh akhlak mulia. Seperti misalnya budi pekerti yang halus, ya lemah lembut, tidak suka menghardik, membentak, berteriak-teriak, dan selalu berkata dengan kata-kata yang baik. Ini kan contoh-contoh akhlak mulia. Dan tentunya tidak semua disebutkan oleh Al-Mawardi di sini. Beliau menyebutkan beberapa di antaranya. Maka kita katakan tadi bahwa akhlak mulia memang tidak bisa dirangkum dengan kata-kata, karena dia adalah kehidupan. Bagaimana kita bisa merangkum kehidupan? Para jemaah yang dimuliakan Allah, dia adalah perilaku 24 jam. Bagaimana kita bisa merangkumnya? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Ibnu Sa'di juga demikian. Ya, di dalam kitabnya ya Ar-Riyad An-Nadirah, beliau mengatakan akhlak mulia adalah akhlak yang utama dan agung. Ya, disebut mulia, utama, agung, ya, itu adalah baik, ya, itu adalah sifat bagi akhlak. Ia dibangun, maksudnya akhlak mulia ini, akhlak yang agung, akhlak yang utama ini dibangun di atas kesabaran, kelembutan, dan kecenderungan pada perangai-perangai yang terpuji. Akhlak ini akan melahirkan sifat mudah memaafkan, mampu bersikap toleran terhadap kekeliruan orang lain, dan senang berbagi manfaat dengan sesama. Akhlak terpuji ini juga terwujud dengan kesabaran dalam menghadapi berbagai kejahatan orang lain, memaafkan kekeliruan sesama, dan membalas keburukan dengan kebaikan. Itulah yang Allah perintahkan di dalam firman-Nya, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ya, coba lihat di sini ya, Ibn Sa'di ketika mendefinisikan akhlak mulia juga menyebutkan contoh-contoh. Ya, seperti misalnya sabar, lembut, ya, condong kepada hal-hal yang terpuji, suka memaafkan, bisa memberikan toleransi kepada orang lain, ya, senang berbagi, terutama hal-hal yang bermanfaat,
Nah, demikian juga akhlak mulia itu adalah sabar menghadapi gangguan orang lain, memaafkan orang lain, dan membalas keburukan dengan kebaikan. Kemudian beliau menukil ya di sini ayat dalam surat Al-A'raf ayat 199, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah manusia pemaaf, suruhlah manusia kepada kebaikan, dan jangan pedulikan orang-orang yang jahil, yaitu tidak usah diladeni orang yang jahil. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bissawab. Jadi di sini Ibnu Sa'di juga menyebutkan contoh-contoh akhlak. Ya. Demikian juga Al-Ghazali, beliau mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, menurut sebagian ulama di antara ciri-ciri akhlak mulia adalah malu melakukan keburukan, tidak suka menyakiti orang lain, suka melakukan kebaikan, jujur, tidak banyak bicara namun banyak berkarya, sedikit melakukan kesalahan secara berulang-ulang, dan tidak banyak ikut campur urusan orang lain, tidak kipuan lah istilahnya. Nah, tidak suka ikut campur dalam urusan orang lain. Jadi ini juga contoh-contoh. Beliau juga melanjutkan akhlak mulia ditandai dengan sikap tenang, sabar, selalu bersyukur, ridha terhadap manis pahitnya kehidupan, bijaksana, lemah lembut, dan pandai menjaga kesucian dan harga diri. Selain itu ditunjukkan juga dengan munculnya sifat penyayang, tidak suka melaknat, mencela benda maupun manusia, tidak suka mengadu domba atau memfitnah, tidak tergesa-gesa, tidak bersifat hasad dan kikir, tidak bermanis-manis di bibir dan wajah namun mendam dengki di dalam hati, dan juga menyintai dan membenci seseorang karena Allah, serta ridha dan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini banyak sekali disebutkan oleh Al-Ghazali. Ya, Al-Ghazali juga, ya kita kenal Al-Ghazali ini dengan ilmu filsafatnya sebelum dia taubat ya. Artinya beliau adalah orang yang jenius. Itu bisa dilihat dari karya-karyanya. Ya. Beliau adalah seorang ulama, salah satu ulama yang mungkin pertama-tama menulis usul fikih dalam kitab Al-Mustasfa dan ilmu-ilmu lainnya. Ini luar biasa, dihormati baik di kalangan kaum muslimin maupun non muslim. Beliau orang yang sangat-sangat cerdas. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tapi ketika beliau ingin mendefinisikan akhlak, nggak bisa dibatasi dengan kata-kata. Kecerdasan manusia ya seolah tidak mampu untuk membatasinya dengan kata-kata. Beliau hanya mampu menyebutkan contoh saja. Para jemaah yang dimuliakan Allah, contoh akhlak mulia begini seperti yang disebutkan beliau tadi. Ya banyak yang beliau sebutkan tadi ya. Contoh-contoh akhlak mulia para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Itu Al-Ghazali. Demikian juga Yusuf bin Asbat ya, ketika ini dinukil oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, beliau mengatakan akhlak mulia itu terangkum dalam 10 hal berikut. Beliau menyebutkan 10 contoh akhlak mulia. Yang pertama, tidak suka memperuncing perbedaan pendapat, yaitu tidak suka jidal. Jidal itu kan ya yang bukan masalah dipermasalahkan. Ya. Masalah sudah selesai diperpanjang. Nah, itu jidal. Ya. Dan tujuannya biasanya bukan mencari benar atau salah. Karena yang dikejar adalah menang pantang kalah, kan begitu ya, pantang mengalah. Nah, itu debat itu. Maka debat itu tercela, termasuk dalam kategori akhlak tercela, berdebat. Debat kusir di sini ya, istilahnya di sini ya. Nah, demikian. Yang kedua, bersikap adil. Itu akhlak mulia. Yaitu bisa menegakkan keadilan terutama kepada diri sendiri.
Kalau kita melakukan itu kepada orang lain, mungkin karena ada keuntungan diri kita. Tapi ketika keadilan itu harus tegakkan pada diri sendiri, itu adalah perkara yang sangat berat. Bersikap adil. Yang ketiga, menjauhkan diri dari keramaian yang tidak berfaedah. Kegaduhan. Ya. Orang yang berakhlak mulia menjauh dari kegaduhan-kegaduhan. Bertengkar apalagi berkelahi, kan begitu ya. Nah. Yang keempat, memperbaiki apa yang terlihat tidak baik. Memperbaiki sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang sudah baik menjadi buruk, tapi sebaliknya yang buruk diubah menjadi suatu kebaikan. Yang kelima, tidak segan meminta maaf, yaitu menjadi orang yang berjiwa kesatria, mau mengakui kesalahan dan lapang dadanya untuk meminta maaf. Itu akhlak mulia. Yang keenam, tabah menghadapi segala kepedihan dan kesulitan, artinya tidak suka mengeluh. Ya, itu ciri akhlak mulia adalah orang yang tabah. Dia tidak suka mengeluh. Ada orang yang sulit sedikit saja mengeluh. Ya, dapat sesuatu yang tidak nyaman saja mengeluh. Nah, itu bukan akhlak mulia. Yang ketujuh, tidak menyalahkan orang lain apabila menghadapi kegagalan. Kalau gagal tidak suka cari kambing hitam, menyalahkan orang lain, melemparkan kesalahan kepada orang lain dan berkata gara-gara ini, gara-gara itu, menggara-garai orang lain. Itu sikap tidak kesatria, tidak baik, dan tidak termasuk akhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia adalah orang yang menghadapi kegagalan itu dengan lapang dada. Artinya apa? Dia terima kegagalan itu dan dia tidak menyalahkan orang lain, tidak mengkambing hitamkan orang lain, tapi lebih memilih untuk mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Ya, bukan menyalahkan fulan dan fulan. Ya, ada orang yang perangainya seperti itu. Ketika dia gagal atau tidak berhasil, yang dia salahkan orang lain. Wah, ini gara-gara ini, gara-gara itu. Ya. Nah, itu sikap tidak kesatria. Yang kedelapan, mencari-cari kekurangan diri sendiri, bukan kekurangan orang lain. Itu muhasabah, menghisab diri sendiri. Nah, kita ini senangnya itu jadi komentator, mengomentari orang, ya, dan selalu terlihat lebih pintar ketika kita mengomentari orang lain, padahal kita penuh dengan kejahilan. Orang yang berakhlak mulia, dia berusaha untuk mencari kekurangan diri sendiri, untuk melakukan islah, perbaikan. Bukan mencari-cari kurangnya orang lain. Itu kurang kerja juga itu ya. Orang yang suka mencari kekurangan orang lain pasti dapatlah. Ya, kita cari kekurangan orang lain pasti ketemu. Karena manusia pasti salah kan? Nah, tapi kenapa itu tidak kita lakukan terhadap diri kita sendiri? Ada satu ungkapan yang mengatakan, seseorang tidak bisa mencium baunya sendiri. Orang lain kebauan, dia merasa wangi, kan begitu ya. Biasanya seperti itu. Ya, tapi kalau kita mencium bau orang lain cepat tercium. Tapi mencium diri sendiri, udah bau bagaimanapun, nggak mandi 7 hari pun kita tidak bisa menciumnya. Kelihatan wangi saja, harum saja. Orang lain sudah tutup hidung, para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi seorang yang berakhlak mulia, dia berusaha untuk mengintrospeksi diri, bermuhasabah. Ya, bukan menghisab orang lain. Karena menghisab manusia itu pekerjaan Allah. Itu adalah domain Allah Subhanahu wa taala. Wa inna 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Sesungguhnya kewajibanmu adalah menyampaikan dan kewajiban kami atau tugas kami adalah menghisab. Para jemaah yang dimuliakan Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, murah senyum kepada sesama, yaitu ramah tanpa pandang usia.
ya kepada, maka Nabi mengatakan dalam hadis ya, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan menghormati yang tua. Artinya ramah, murah senyum kepada semua orang tanpa pandang usia. Seperti itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang ke-10, bertutur kata yang santun kepada siapa saja. Nah, ini juga ya, cara bicara. Ya, cara bicara, pemilihan kata-kata dalam berbicara. Ya, itu ada dua hal yang berbeda. Satu, pemilihan kata-kata, yang kedua adalah cara bicara. Saya katakan begini ya, kalau ada orang yang cara bicaranya lembut tapi pemilihan kata-katanya tidak tepat, kebun binatang Ragunan keluar semua, tapi lembut ngomongnya, bagus enggak? Enggak bagus ya. Nah, ada orang yang kasar tapi kata-katanya bagus, ya, bagus enggak? Enggak bagus juga. Jadi ada dua hal yang harus ada. Satu, pemilihan kata-kata, dan ini menunjukkan tingkat intelektualitas seseorang, yaitu bagaimana dia memilih kata-kata di dalam berbicara, tidak ceplas-ceplos gitu. Ya, dia menggunakan kata-kata yang baik. Tidak semua orang punya kecerdasan seperti itu. Ya. Nah, maka kita lihat orang-orang yang kita katakan awam, pasaran itu ya ceplas-ceplos saja dia, kan begitu ya, dia enggak pikir kata-kata apa yang keluar dari lisannya. Yang kedua, cara, gaya berbicara. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Kalau ada orang bentak-bentak tapi dengan kata-kata yang baik, bagus enggak? Mau enggak? Enggak mau juga ya. Nah, demikian. Apalagi dua-duanya sudah bentak-bentak yang keluar juga buruk, kan begitu ya. Nah, itu sudah komplit lah. Ya, lengkaplah penderitaan itu, kan begitu kata orang sekarang. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bertutur kata yang santun ya kepada siapa saja. Ya, jadi dalam hal berbicara ini banyak perkara-perkara yang harus kita perhatikan. Kalau kita mengikuti rambu syariat, Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut." Berkata yang baik. Baik itu maksudnya benar dan bermanfaat. Benar dan bermanfaat. Itu satu sisi. Sisi yang lain adalah sopan santun di dalam berbicara. Mulai dari cara berbicaranya, intonasi dan lain sebagainya. Kemudian pemilihan kata-kata. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam. Itu fikih bicara namanya. Jadi bicara itu juga perlu fikih. Dan itu seperti yang kita sebutkan tadi, itu menunjukkan tingkat intelektualitas seseorang. Bagaimana cara dia berbicara, ya. Ada orang yang bicaranya anfaedah terus, kan begitu ya. Nah, kita tahulah. Itulah yang ada, itulah dia. Itulah dirinya. Ada orang yang berbicara nyalah terus, salah terus yang dibicarakan, kan gitu ya. Nah, apalagi bohong, kan begitu ya, itu yang bicara yang salah, itu mungkar, batil. Nah, yang kedua adalah sisi gaya bicara dan pemilihan kata-kata. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada fikih bicara. Saya katakan para jemaah yang dimuliakan Allah, untuk bicara, untuk bisa bicara dengan baik ya, dalam tanda kutip dengan baik, orang itu perlu belajar. Orang itu perlu belajar. Nggak bisa otodidak itu. Ya, guru yang paling utama di sini adalah orang tua. Orang tua. Guru bahasa pertama kita adalah orang tua. Maka ada istilahnya apa? Bahasa ibu. Nah, dan biasanya anak itu mengikuti, meniru gaya bicara orang tua, karena itu yang tertanam pertama kali, yang dia lihat pertama kali dalam hidupnya, orang tuanya. Maka kita sebagai orang tua perhatikan, ketika kita berada di rumah, ya perhatikan cara kita bicara, fikih kita bicara, karena itu semua akan turun kepada anak. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, biasanya seperti itu. Ya, nah, anak itu kan
cepat sekali meniru dia, terutama di dalam hal berbahasa ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena dia akan belajar berbicara, akan belajar berkata-kata. Dia nggak bisa tiba-tiba bisa sendiri bicara begitu dengan baik, nggak bisa. Dengan baik ya bisa bicara asal-asalan bicara bisa. Ya, tapi apa seperti itu kita inginkan anak kita? Tentunya tidak. Ya, kalau dia ingin menjadi anak ataupun manusia yang bisa berbudi bahasa yang santun, maka kita harus memberikan contoh pertama dan mengajarinya. Ya, mengajarinya. Para jemaah, maka hati-hati berbicara sama anak-anak. Jangan sembarangan. Ya. Kalau kita orang tua biasa menggunakan kata-kata yang tidak baik, pemilihan kata-kata ya, itu didengar anak, ditirunya. Coba lihat anak itu meniru apa yang dia dengar di luar sana. Betul nggak ya? Kadang-kadang kita selaku orang tua kewalahan, betul ya Pak ya, untuk meluruskan anak ini. Wah, dari mana itu dapat kata-kata seperti itu? Ya dari luar. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Apalagi itu yang dia dapat dari luar Pak ya. Apalagi yang kalau itu dia dapat dari rumahnya sendiri. Lalu bagaimana dia orang di luar sana mau merubah? Kalau yang buruk itu dia dapat dari rumahnya sendiri. Apa mungkin orang di luar sana peduli? Enggak. Kadang-kadang guru aja pun enggak peduli lagi dia kalau udah anak itu kata-katanya enggak baik gitu. Susah gitu. Orang tuanya harus turun tangan itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka sekali lagi ya, manusia itu harus belajar untuk bisa bicara dengan baik. Beda dengan antum tertawa, antum menangis, itu nggak perlu belajar. Allah mengatakan huwallazi adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat kamu tertawa dan menangis. Untuk tertawa dan menangis manusia nggak perlu belajar. Karena sejak kecil keluar dari perut ibunya dia menangis. Dari kecil dia tertawa. Ya, dikelitikin lah bayi itu ketawa dia. Gitu. Tapi bayi nggak bisa ngomong dari lahirnya, kecuali 3 ya. Itu mukjizat. Gitu. Itu sesuatu yang di luar kebiasaan. Cuma 3 dalam sejarah dunia yang bayi yang bisa bicara dari lahir. Kan begitu. Wallahu alam bissawab. Ya biasanya manusia itu harus belajar dalam waktu yang lama barulah dia bisa berbicara dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Taib para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini Yusuf bin Asbat juga tidak bisa mendefinisikan, membatasi akhlak itu dengan kata-kata. Demikian pula salah seorang tabi'in yang mulia Al-Hasanul Basri, ya, beliau mengatakan seperti yang dinukil di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan berakhlak mulia berarti artinya definisinya adalah berjiwa mulia, murah hati, tabah menghadapi cobaan. Itu sekelumit dari akhlak mulia. Ya. 3 disebutkan di sini oleh Al-Hasanul Basri. Jadi mungkin ya jelas tidak mungkin disebutkan satu demi satu kan begitu ya. Jadi mereka menyebutkan contoh-contoh dari akhlak mulia itu yang sangat banyak. Buku ini saja saya katakan kita berusaha untuk menyantumkan semua itu nggak bisa. Terlalu tebal nanti bukunya. Susah untuk dirangkum. Jadi kita berikan garis-garis besarnya saja ya. Kita hal-hal yang pokok yang diperlukan oleh manusia di dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dalam kesempatan lain Al-Hasan Al-Basri mengatakan akhlak mulia diwujudkan, terwujud dengan wajah berseri, rela mendermakan harta yang baik, berbagi ya. Itu salah satu contoh akhlak mulia, yaitu orang yang pintar berbagi, bukan hanya kali-kali semua dikali-kalikan kan begitu ya, tapi pintar berbagi, bagi-bagikan harta, mencegah keburukan agar tidak menimpa orang lain, yaitu minimal lah kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, tidak bisa memberi sesuatu kepada orang lain, minimal kita mencegah ya kejahatan dan keburukan terhadapnya agar tidak menimpa orang tersebut.
menahan diri dari mengganggu orang lain itu termasuk salah satu kebaikan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian juga sebagian ahli balaghah, ahli bahasa mengatakan dalam kitab Adabud Dunya Waddin, akhlak mulia pada diri seseorang akan menenangkan dan menjamin keselamatan bagi orang lain. Sedangkan akhlak tercela akan menjadi musibah bagi orang lain serta melelahkan diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi banyak, dan juga seorang penyair mengatakan, orang yang berakhlak baik akan memiliki banyak teman dan sedikit musuh. Perkara yang sulit akan mudah baginya. Hati yang keras akan lunak terhadapnya. Ya, demikian juga Abu Hazim Salamah bin Dinar mengatakan dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, beliau mengatakan sejatinya orang yang berakhlak buruk menyusahkan dan melelahkan diri sendiri. Bala akan menimpa dirinya, lalu menjalar ke anak istrinya, bahkan keluarganya yang tengah bergembira saat mendengar suaranya ketika masuk rumah akan menjauh darinya. Hewan tunggangannya pun akan meringkik kesakitan. Betapa tidak, orang itu terkadang melempar batu ke arahnya tanpa alasan yang jelas. Anjingnya akan kabur, sebagaimana kucingnya akan lari ketakutan karena sifatnya. Artinya apa? Akhlak yang buruk ini menjadi musibah bagi orang lain. Artinya tidak ada orang lain yang mau mendekat. Itu salah satu indikasi akhlak. Ya, disebutkan di sini dari beberapa, ya, 3 definisi terakhir, ya. Ini indikasi akhlak baik adalah dia akan menenangkan dan memberikan keselamatan bagi orang lain. Akhlak tercela adalah itu dapat terindikasi dari apa? Dia menjadi musibah bagi orang lain dan musibah juga bagi dirinya sendiri. Ya, kita kecapean, kerepotan karena tingkah kita, itu berarti buruk itu. Kita merasa lega, merasa plong dengan tindakan kita, ya, dengan apa yang kita lakukan, itu indikasi, ya, kita katakan akhlak yang baik. Demikian pula di sini dikatakan indikasinya adalah orang yang baik akhlaknya akan banyak temannya, sedikit musuhnya. Yang sulit menjadi mudah, yang keras menjadi lunak, hati yang keras menjadi lunak kepadanya, terhadapnya. Ini indikasi akhlak, bahwa akhlak ada di situ, akhlak mulia, ya, afwan. Bahwa akhlak mulia ada di situ. Bukan sebaliknya, yang mudah jadi susah, yang lunak jadi keras, yang dekat jadi jauh. Nah, ini berarti apa? Ada ketidakberesan pada akhlak. Ya, justru banyak musuhnya, banyak yang tidak suka, ya, yang mudah jadi sulit baginya. Seperti kata orang sekarang, kalau bisa dipersulit itu kan indikasi akhlak buruk gitu, ya. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah, kan begitu, ya. Itu jadi moto hidup sebagian orang, suka mempersulit urusan yang mudah, urusan orang lain. Nah, ini indikasi akhlak tercela. Demikian juga di sini Abu Hazim Salamah bin Dinar menyebutkan indikasi akhlak, yaitu yang buruk dulu, ya, ujungnya menyusahkan dan membuat kita kerepotan sendiri, ya, menyusahkan diri sendiri, ya, bahkan bukan hanya pada dirinya sendiri, juga menjalar kepada orang lain, orang dekatnya, ya, merusak suasana bahagia gembira menjadi duka, menjadi menjadi kita katakan berubah menjadi suatu musibah, kan begitu, ya, menjadi suatu hal yang menakutkan, ya, bahkan bukan hanya manusia, hewan juga, ya. Wallahu alam, kadang-kadang kucing aja tahu orang yang baik dengan orang yang buruk, Pak, ya. Nah, kalau ada orang yang baik, dia mungkin mudah jinak. Kalau ada orang yang jahat, kucing pun lari darinya, kan gitu, ya. Kucing pun lari, ya, anjing pun lari darinya. Nah, demikian. Wallahu alam bishawab. Jadi begitulah akhlak, ada indikasi yang muncul, ya. Dan ini disebutkan oleh para ulama di sini. Itulah dia, ya, kita katakan definisi pengertian akhlak mulia. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa akhlak mulia itu adalah teladan yang kita tunjukkan dari kebaikan-kebaikan yang sangat luas di dalam Islam, ya.
Itulah dia Islam, itulah dia Quran. Quran dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, isinya adalah akhlak mulia semua. Ya, dan Nabi merangkum itu semua pada diri beliau, maka Allah jadikan beliau sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Artinya kalau ingin lihat akhlak mulia, lihatlah Nabi. Bagaimana perilaku beliau, ya, peri kehidupan beliau. Maka pelajaran akhlak ini adalah pelajaran yang ada di dalam semua perkara dalam agama. Kita belajar sirah, itu akhirnya belajar akhlak. Kita belajar ibadah, muamalah, semuanya. Akhlak itu ada dalam semua sendi kehidupan manusia, bahkan dalam semua sendi agama. Semua di situ pasti ada sentuhan akhlak. Ya, nah, maka dari itu Al-Imam Musyatibi mengatakan, asy-syariah itu secara keseluruhan, ya, artinya apa? Semuanya itu membawa, mengajak, ya, menggiring manusia kepada akhlak mulia. Syariat, ya, yang diturunkan Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ibadah ini juga muaranya adalah kepada akhlak mulia. Melatih diri untuk bisa menjadi orang yang berakhlak mulia. Salat, untuk apa salat? Mencegah dari keji dan mungkar. Puasa, menjadi orang yang takwa, sabar, menahan diri, kan begitu ya. Nah, apalagi haji, kan begitu ya. Itu kan ibadah yang berat, membutuhkan, ya, kedermawanan, macam-macam. Perjalanan haji itu kan luar biasa. Itu macam pesantren kilat, kan begitu ya. Kalau 40 hari atau yang 25 hari kita melatih diri menahan dari hal-hal yang buruk. Dalam haji kita nggak boleh apa? Rofas, fusuk, ya. Nah, demikian. Berkata keji, berkata yang tidak baik, jidal. Itu kan nggak boleh ketika kita sudah pakai ihram. Diharamkan, itu bisa merusak dan sebagian bisa membatalkan ihram. Itu haji. Jadi semuanya syariat nanti akan dijelaskan di sini. Semua syariat itu membawa kita, mengarahkan kita kepada akhlak mulia. Muaranya adalah agar kita bisa menjadi orang yang berakhlak mulia. Maka kalau kita ibadah tapi belum bisa berakhlak mulia, itu perlu dipertanyakan ibadahnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu alam bissawab. Taib. Itu bab pertama, ya. Kita bahas di sini tentang pengertian akhlak mulia. Nah, maka dari itu para jemaah yang dimuliakan Allah, belajar akhlak ini nggak ada tamatnya, nggak ada tamatnya itu. Mungkin materi-materi lainnya, mata pelajaran lainnya, pelajaran-pelajaran lainnya itu ada selesainya, walaupun dianggap belum selesai, tapi bisa dianggap selesai, ya kan? Kita belajar apalah misalnya, ada selesainya, lah, ada batasnya. Tapi kalau belajar akhlak itu tidak ada batasnya selama kita masih hidup. Maka dari itu Abdullah ibn Mubarak pernah berkata, 50 tahun aku menuntut ilmu, 30 tahun aku mempelajari adab, akhlak, 20 tahun mempelajari kita katakan ilmu-ilmu yang lainnya selainnya. Jadi 30 tahun belajar adab, habis untuk belajar adab, akhlak. 20 tahun belajar ilmu-ilmu yang lain. Ilmu yang lain kan banyak itu ya. Bahasa ini itu, fikih, apa, muamalah, inilah itulah, banyak kan pelajaran-pelajaran lain. Ibadah, belum lagi yang ya kita katakan alat-alatnya seperti ilmu hadis, ilmu fikih, ya, banyak kan. Ilmu yang lainnya itu 20 tahun itu semuanya. Mulai dari ilmu akidahnya, ibadahnya, muamalah dan lain sebagainya. Belajar akhlak itu 30 tahun, lebih lama. Satu pelajaran itu. Maka jangan heran kalau dulu para ulama itu ya ketika balance ya, sejajar itu ya. Seirama antara apa? Pengetahuannya dengan akhlaknya. Ya, semakin tinggi ilmunya semakin baik akhlaknya, begitulah dia. Sejajar dia. Ya, bahkan mungkin akhlaknya melebihi dari ilmu yang dia miliki.
para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena mereka fokus belajar akhlak sebagaimana mereka fokus belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Sirin, ya kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Mereka dulu mempelajari adab, akhlak seperti mereka mempelajari ilmu. Jadi mereka tidak anggap akhlak ini adalah pelajaran sampingan, enggak. Bahkan pelajaran inti, ya. Dan yang hilang dari dunia pendidikan kita hari ini adalah ini. Kalau kita lihatlah sekolah-sekolah sekarang, memprihatinkan. Ya, kenapa? Karena tidak ada pelajaran akhlak secara khusus. Ya. Guru-guru sekarang boleh kita katakan kurang motivasinya untuk mengajarkan akhlak kepada anak didiknya. Kalau nggak salah saya, salah ini. Ada guru di sini, ya. Karena ya dia ada modul, ada target-target apa namanya kurikulum ya. Itu kan semua kan ya kita katakan apa ya? Seperti apa ya kita katakan? Susah saya nyebutnya. Ya sekedar pengetahuan aja, maksudnya begitu. Jadi guru sekarang ini merasa bahwa tugas utamanya adalah mentransfer pengetahuan ini kepada anak didiknya saja, selesai. Itulah tugasnya. Kalau ada guru sini, jangan malu, tunjuk tangan aja. Nggak ada guru ya, nggak ada guru itu. Karena saya sekeliling-keliling pesantren juga, lembaga pendidikan. Ada buku lain selain buku ini, antum tahu buku namanya Mencetak Generasi Rabbani kan begitu ya. Dan salah satu yang dibicarakan di situ adalah tentang pendidikan dan dunia pendidikan hari ini. Memang agak susah kalau kita bicara pendidikan hari ini. Apa yang hilang dari dunia pendidikan kita hari ini? Ya ini pendidikan akhlak itu yang hilang. Ya nggak usahlah kita bicara yang umum-umum lah ya. Maksudnya sekolah umum apa umum itu ya. Ini yang kita pendidikan, lembaga pendidikan yang melabeli pendidikannya dengan agama. Bahkan yang lebih khusus lagi sunnah gitu ya. Ekstrim kali ini. Enggak ya. Ya ini kenyataan gimana? Ya kita lihat kebanyakan guru gimana ngajar. Hal yang penting anak-anak itu tahu, bisa memahami pelajaran. Hanya sampai di situ. Fakot kata orang Arab, ya, only. Ya. Hanya itu saja. Anak-anak ya nilainya bagus, dikasih ujian bisa jawab. Nah itulah dia, sukseslah dia jadi guru. Gimana anak itu perangainya, nggak ada yang punya tanggung jawab itu. Masing-masing guru kan pegang mata pelajaran Pak ya. Wah yang penting nilai ininya bagus, nilai hadisnya, nilai nilai bahasa Arabnya, nilai hifzul Qur'annya, nilai ininya bagus. Sudah selesai. Kalau ditanya akhlak, itu bukan urusan saya itu. Kenapa? Itu bukan mata pelajaran yang saya ajarkan itu ini. Betul nggak? Pendidikan akhlak, itu bukan urusan saya. Orang tua di rumah dibebani untuk mendidik akhlak, itu urusan sekolah katanya. Sekolah itu juga tidak. Jadi siapa sekarang yang bertanggung jawab? Coba. Semua orang kalau masalah akhlak ini lempar tanggung jawab. Itu bukan urusan saya. Saya bandingkanlah dengan ini sekolah umum ya. Saya dulu SD, sekolah umum, SD umum. Setahu saya ya dulu. Ini cerita dulu ini, jadul zaman dulu. Guru itu punya kewajiban moral gitu ya. Untuk menanamkan akhlak juga, memberikan petua, nasihat kehidupan. Itu masih SD saya tahu. Guru apapun itu, guru bahasa Indonesia dulu ya.
guru matematika, ya, apalagi guru-guru, misalnya guru PMP, dulu ada guru PMP, pelajaran PMP ya. Ya akhlak-akhlak secara umum lah kan begitu ya. Itu saya lihat ya, guru-guru dulu ya, zaman dulu, guru Umar Bakri istilahnya ya. Tahu guru Umar Bakri? Ya. Itu macam punya tanggung jawab moral mengajarkan akhlak gitu kepada, walaupun ya kita katakan dengan keterbatasan mereka lah kita katakan, karena mereka basic agamanya mungkin nggak ada ya, tapi macam ada tanggung jawab gitu, menasihati murid-muridnya. Misalnya saya contohkan, saya punya guru matematika dulu, sampai sekarang masih ingat saya namanya, mungkin udah meninggal lah, kan dulu udah tua nih ya, apalagi sekarang kan begitu ya, udah mungkin sudah meninggal lah. Namanya Pak Jamaluddin ya, dia orang Padang. Dia guru matematika, kelas 6 SD. Dia itu, saya masih ingat sampai sekarang. Dia nggak full mengajar matematika dari masuk sampai keluar, enggak. Biasanya dia sisihkan waktu 15 menit sebelum berakhir pelajaran. Dia ceramah itu. Dia bukan ustadz dia. Dia ceramah Pak, dia petata petitih lah kata orang Padang kan gitu ya. Begini, ya, jadi orang tuh begini, gini. Dia nasihati. Ya, dan itu hening gitu. Dulu suasana kelas nggak seperti sekarang. Saya pernah sidak ke sekolah anak saya SD ya, waktu di Medan ya. Masuk saya, waduh, luar biasa. Ya, luar biasa itu. Ada yang naik meja, lari-lari, lempar-lemparan. Gurunya di depan main HP. Ya. Dulu kan masih SMS ya, tahun-tahun berapa ya, 90-an ya. SMS-an ya sama temennya. Kalau sekarang mungkin main TikTok kan gitu ya. Ada sindrom TikTok sekarang. Ya begitulah kondisinya gitu ya. Waduh, saya masuk ke kelas itu bukan jam main-main, jam pelajaran itu. Saya datang kan jumpai, oh guru, Pak ini gimana? Waduh, ya ginilah anak-anak katanya. Saya lihat itu guru itu, dia nggak ada wibawanya di depan murid-muridnya kan gitu ya. Dan sekarang celakanya Pak ya, celakanya ini ya, sekolah-sekolah yang berbayar mahal atau berbiaya mahal kan begitu ya. Itu seolah-olah wali dan murid telah membeli guru, bahkan membeli sekolah itu. Saya udah bayar mahal kok. Mari lagi, apalagi sekarang kan begitu ya. Nah, guru agak tegas sedikit aja dibilang kasar, dilaporkan gitu ya. Boro-boro mau apa ya, akhirnya muncullah ketidakpedulian, merasa nggak peduli dengan apa pelajaran ini, pelajaran akhlak ini. Ya, kalau kata orang Jawa sekarang PDW lah istilahnya, suka-suka lah katanya, sesukanya lah gitu, dia nggak urusan dia itu. Maka saya tanya, Pak gimana kayak gini? Oh iya, gimana lah anak-anak ini? Ya biarkan aja lah. Jadi nggak berdaya, seolah nggak berdaya dia. Dan dia nggak punya tanggung jawab. Dulu mana bisa seperti sama guru. Dulu saya masih kecil ya, sama guru itu hormat gitu. Gini Pak. Betul ya? Siapa yang sejaman dengan saya? Ya Pak ya? Betul nggak? Ini dulu nggak boleh melenceng. Kita juga punya perasaan apa ya? Guru itu berwibawa. Gitu. Karena ketika dia di kelas, dia bukan mengajarkan pelajaran-pelajaran itu aja, tapi juga kadang menyampaikan nasihat gitu ya. Nah, mau berbagi. Itu guru jadul lah, zaman-zaman saya SD. Masuk SMP aja udah mulai berubah itu. Ya, zaman SD itu tahun-tahun 70-an lah Pak ya. Itu guru betul-betul zaman-zaman masih apa, banyak guru itu tamatan SR kan begitu ya. Ya agak tinggi-tinggi sekolahnya, cuma betul-betul mendidik Pak. Sekarang ini cuma transfer maklumat aja. Yang penting murid itu tahu ini, tahu itu sudah. Mau gimana dia perilakunya, mau dia kasar sama orang tua, mau apa, itu bukan urusan saya itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Antum, apa ini terlalu berlebihan atau itu kenyataan? Wallahu a'lam, antum lihat sendirilah kenyataannya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka saya pernah punya pengalaman Pak. Ini memprihatinkan sebenarnya. Ini bukan curhat ya. Saya pernah, ini buku ini juga, diminta oleh sebuah sekolah
untuk mengisi buku ini dalam kegiatan ekskul, ekstra kurikuler. Datanglah pihak sekolah, Bapak, saya membaca buku Bapak bagus ini. Apa? Ensiklopedia Akhlak Salaf. Oh, gitu ya. Coba Bapak isi, Pak Ustadz isi kegiatan di sekolah kami. Ini sekolah berbasis agama nih Pak ya. Sunnah lagi. Tolong isikan. Saya bilang, ini kan buku bisa berbulan-bulan untuk, wah ya simpulkan aja lah Ustaz. Disuruh nyimpulkan buku ini dalam satu momen. Saya bilang, apa nggak diajarkan di dalam mata pelajaran buku akhlak? Oh enggak Pak, jadi kami mengambil momen-momen ekstrakurikuler untuk pelajaran ini. Jadi Pak, pelajaran ini, akhlak ini adalah pelajaran sampingan. Itu intinya. Yang disampaikan dalam momen-momen ekstra. Jadi mata pelajaran ekstrakurikuler. Gitu ya. Jadi enggak diajarkan dalam keseharian anak-anak itu, enggak. Itu pun ketika saya datang ngisi itu, waduh, anak-anak itu nggak bisa dikendalikan, ribut, wow, nggak bisa dikendalikan oleh gurunya sendiri, disuruh diam sama guru, nggak diam itu anak-anak SMP SMA nih Pak, nggak bisa diam itu, gurunya nggak berdaya Pak, guru tak berdaya gitu ya, menjadi laskar tak berguna, gitu. Nggak bisa menenangkan anak-anak itu, bayangkan itu, jika kita ya memberikan anak-anak itu sekarang ini luar biasa. Aduh, nggak tahu lah kita bilang. Kalaulah orang tua aja nggak memberikan pendidikan itu di rumah dan dia nggak dapat juga di sekolah, di mana dia dapat? Di jalanan. Lebih nggak mungkin lagi kan? Jadi, wah kalau saya bikin sekolah lah, saya menitik beratkan inilah. Ya di samping ya kita katakan prestasi akademik istilahnya, yang itu kadang-kadang palsu dan semu, angka itu, wah anak saya nilainya sekian nih. Dan lebih menyedihkan lagi, orang belajar Quran, hafiz Quran, belajar menghafal Quran juga kosong dari ini. Saya juga nggak mengerti itu. Dan berbangga dengan apa? Wah hafalan anak saya sudah sekian, wow banyak, tapi sisi ini terabaikan. Wallahu a'lam bishawab. Taib, itulah dia curhat di pagi hari. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada yang ingin bertanya silakan. Ya Pak. Waalaikumsalam. Kiat-kiatnya mendidik anak. Langsung mendidik anak ya. Iya, itu kan pendidikan harus dimulai dari bahkan dari anak itu dalam kandungan kan begitu ya. Ada bukunya Pak, silakan nanti baca bukunya, judulnya Mencetak Generasi Robbani. Bahwa sentuhan pendidikan itu harus diberikan bahkan anak itu masih berada dalam kandungan ibunya. Anak itu sudah bisa merasakan pendidikan dari orang tuanya. Apalagi sudah lahir. Nah, masalahnya adalah orang tua yang terlambat memberikan ini kepada si anak, sehingga anak itu sudah terpola. Kerja otak itu seperti pattern yang tersusun-susun begitu, dan otak akan mengikuti pattern yang sudah terbentuk. Saya ada buku judulnya Ayat-ayat Allah pada Tubuh Manusia. Di situ membicarakan tentang otak, bagaimana cara kerja otak manusia, bagaimana kenapa Islam mengharamkan khamr dan kawan-kawannya, karena itu merusak kerja otak. Pattern yang terbentuk itu menjadi suatu yang buruk, dia mengikuti itu. Maka ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Itu kerja otak itu. Allah bisa karena biasa itu kerja otak Pak. Kerja otak itu dia. Nah, maka kalau kita bicara tentang bicara tentang pendidikan akhlak, maka itu adalah pembiasaan, keteladanan, sesuatu yang kita pertontonkan
kepada anak dari kecil, dari dia bisa melihat dunia. Ya, maka tadi saya sebutkan akhlak itu sebenarnya keteladanan. Kita omongin pun kadang-kadang tidak memberikan pengaruh yang signifikan kalau belum dicontohkan, ya kan, diperagakan, ditunjukkan. Maka kalau ingin mengajari akhlak, ya dimulai dari keteladanan, ya, memberikan teladan kepada anak-anak di rumah, ya. Nah demikian, kita susah payah menanamkan kejujuran pada anak, ya kan. Wah, kita bacakan semua hadis tentang jujur, mulianya jujur dan bahayanya bohong. Bahayanya bohong, bahaya musibah bohong. Tapi kalau yang kita pertontonkan kepada si anak adalah kebohongan, apa bermanfaat kata-kata itu? Tidak, Pak. Ya, buyar itu semua kata-kata. Enggak hilang dari pandangannya. Yang apa yang dia lakukan adalah apa yang dia lihat. Ya. Nah, seperti kata orang, kamu mendapat apa yang kamu lihat, gitu ya. Itulah dia akhlak itu. Para jemaah yang maka ya kita berusaha juga untuk memperbaiki diri, kan begitu ya. Terutama di tatanan keluarga. Itu kita katakan yang paling ya kecil ya. Kita mulai dari keluarga. Pendidikan itu harus dimulai dari rumah, dari keluarga. Dan pendidikan itu harus berangkat dari akhlak. Ya. Antum punya anak banyak tahunya tapi akhlaknya tidak terpuji, atau alias kalau orang sekarang bilang kurang ajar, gimana? Bahagia enggak? Nelangsa, kan begitu ya. Mendingan antum punya anak akhlaknya bagus, ya mungkin pengetahuannya standar, kan gitu ya. Dengan anak yang akhlaknya tidak baik, buruk, tapi pintarnya minta ampun, pilih mana? Ya amit-amit lah kalau udah apa namanya, IQ-nya jeblok, akhlaknya juga buruk, kan gitu. Itu sudah musibah itu, Pak, ya. Musibah itu, kan gitu ya. Sudah nggak ada lagi yang bisa diandalkan lah, udah. Sudah IQ-nya jeblok, kan gitu ya, akhlaknya juga buruk, udah kiamat lah itu, ya. Nah, tentu kita pilih ya minimal lah ya. Anak ini walaupun standar lah pengetahuannya, tidak istimewa dalam sisi akademiknya ya, tapi akhlaknya mulia. Kita pun bangga dan kita bisa berharap, karena akhlak itu modal kehidupan, Pak. Banyak orang sukses itu dimulai dari akhlak. Sukses di ujung ya, kesuksesan jangan antum lihat di tengah-tengah perjalanan, belum tentu sukses. Sukses, makanya Nabi mengatakan sukses itu adalah innamal a'malu bil khawatim, itu sukses. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada penutupnya. Kalau antum melihat di tengah jalan, banyak orang-orang sekarang kelihatannya sukses, tapi ujung-ujungnya apa? Sengsara dia nanti. Kenapa? Karena akhlaknya buruk. Banyak itu. Ya. Nah, ada orang yang berakhlak mulia, bagus muamalahnya, terkenal di tengah-tengah manusia dengan kebaikan akhlaknya, walaupun kelihatannya tidak sukses, tapi ujungnya dia sukses dengan akhlak mulianya itu. Wallahu a'lam bishawab. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ya tentunya tidak bisa seperti, tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, menanamkan akhlak kepada diri kita, apalagi kepada orang lain. Pada diri kita aja tidak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi kepada anak-anak kita. Kalau kita ingin menempa akhlak anak kita menjadi anak yang berakhlak mulia, coba lihat diri kita. Ya, perbaiki kita dulu. Ya, baru kita berusaha untuk menularkan itu kepada anak istri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, perlu proses, Pak. Ini bukan suatu yang bisa dicapai 1-2 hari, tidak. Harus sabar juga mengikuti prosesnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Enggak bisa kita omongi hari ini, kelar hari ini juga enggak bisa. Ya, saya ingin mendidik anak menjadi anak yang mulia, akhlaknya mulia, ya itu perlu waktu. Di situ kita akan diuji tentang kesabaran. Ya, kesabaran kita untuk mendidik anak-anak itu menjadi anak yang baik. Maka perlu, apalagi anak sekarang ya, itu perlu didampingi terus, Pak.
Orang tua jangan meleng lah, itu aja intinya. Kalau perhatian ya, jangan meleng lah. Karena orang tua meleng sedikit saja sudah banyak hal buruk melekat pada anak kita. Ya, harus terus ditempel anak itu, diikuti terus. Ya, saya kan dulu di Medan, Pak. Terus ke Jakarta ya, ya betul ya. Itu bukan tujuannya bukan untuk nempel anak aja, anak sini semua. Padahal udah kuliah anak semua. Tapi itu juga saya rasa perlu ditempel terus. Walaupun harus pindahlah, meninggalkan Medan kan ya, kota makanan kuliner itu enak di sana. Harus ke sini yang makanannya harus beradaptasi lagi kan gitu ya. Susah lah cari makan senendang di Medan. Di Medan tuh makan itu nggak cukup cuma enak aja Pak, harus nendang istilahnya. Ya begitulah istilahnya di Medan itu ya. Tapi kita harus tinggalkan itu karena ya walau bagaimanapun anak itu harus tetap terus didampingi juga. Itu. Walaupun udah besar-besar, apalagi kecil-kecil Pak. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Ya, silakan. Yang mana ini? Ya, ini dulu. Ya. Iya. Iya, nanti ada penjelasannya sebenarnya ya. Ada di dalam bab yang keberapa lupa saya tentang apakah akhlak itu sesuatu yang tercetak atau sesuatu yang dicapai dengan latihan, ya dengan melatih diri atau sesuatu yang memang sudah kita bawa lahir istilahnya. Ya, secara garis besar. Kalau kita bicara tentang akhlak mulia ya, akhlak yang baik ya, perilaku yang baik, apapun itu namanya, attitude, moral, etika, akhlak itu sama sebenarnya. Nggak perlu dibeda-bedakan. Wah kalau moral seperti ini, akhlak enggak sebenarnya. Itu beda bahasa aja. Maksudnya sama, Pak. Ya, karena ada juga yang berbeda. Oh moral itu begini, akhlak itu begini ya. Akhlak saja kalau dalam bahasa Arab, akhlak saja itu bukan berarti langsung baik, enggak. Ada akhlak yang buruk kan begitu ya. Ada akhlak yang baik. Ya, jadi sebenarnya itu maksudnya sama. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dasar ya kebaikan itu sebenarnya sama. Ya. Sama. Itu sesuatu yang sudah ada sebelum Islam datang. Makanya Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Maksudnya apa? Akhlak itu sudah ada sebelum Islam. Akhlak-akhlak terpuji itu sudah ada sebelum Islam. Dikenal oleh manusia, dikenal. Nah, pada dasarnya manusia itu Allah ciptakan dengan fitrahnya suka kepada kebaikan. Tapi dirusak sama syaitan, kan begitu ya? Nah, misalnya jujur. Apakah jujur itu terpuji di dalam agama Islam aja? Saya tanya. Jujur. Apakah akhlak ini hanya terpuji di dalam agama Islam? Agama lain tidak terpuji? Oh, agama lain mengajarkan ketidakjujuran. Enggak juga kan begitu ya? Iya, mengajarkan kejujuran apapun agamanya dia. Jadi saya katakan akhlak mulia itu adalah satu bahasa yang universal, dikenal oleh manusia. Islam menyempurnakannya. Islam yang tertinggi, standarnya lebih tinggi dalam Islam. Ada di dalam agama lain, ada. Itu nggak bisa kita nafikan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Betul nggak?
Ya, kita katakan ya, misalnya lah ya, kita kata menghormati orang lain. Itu ada di sana. Di sebagian orang ya, enggak semua. Begitulah manusia, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, itu ada di dalam budaya mereka, ya, di dalam kehidupan mereka, tradisi dan adat istiadat mereka. Nah, dalam Islam juga adat istiadat itu silakan lakukan selama tidak bertentangan dengan syariat, kan begitu. Nah, jadi ya kalau kita lihat itu ada pada orang-orang non-muslim, kafir, itu sesuatu yang wajar. Paham ya? Nah, demikian. Maka kita sebagai muslim harusnya lebih dari itu, terdepan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi demikian ya, kalau kita bicara akhlak adalah sesuatu yang universal sebenarnya. Islam menyempurnakan itu. Nanti akan nampak di sini dari penjelasan-penjelasan bab demi bab bagaimana Islam menyempurnakan akhlak yang ada pada manusia, akhlak mulia yang ada pada manusia, para jemaah yang dimuliakan Allah. Saya sering menyampaikan, kalau ingin tahu akhlak sebuah negeri, lihatlah jalan rayanya. Setuju nggak? Setuju itu? Iya. Iya, lihat jalan rayanya, gimana? Kalau kebiasaan perilaku warga di negeri itu suka saling serobot, ya itulah dia dalam kehidupan nyata. Nggak usah ngeles lagi. Ya kan? Ya begitu di jalan raya, serabat serobot, nggak mau antri, nggak disiplin. Ya begitulah dia gambaran jalan rayanya. Simpel aja. Kenapa? Karena di situ ya muncul tabiat-tabiat asli mereka. Ya, nggak taat peraturan, nggak takut peraturan, nggak takut melanggar larangan. Kenapa? Ya memang begitu di jalan raya. Ya lampu merah jadi terobos kan begitu ya. Saya tanya dulu antum, kenapa antum berhenti di lampu merah? Jawab dulu. Saya uji dulu di sini, jemaah di sini. Kenapa antum berhenti di lampu merah? Lampu merah antum berhenti, kenapa? Yang bener Pak. Iya. Kenapa antum berhenti ketika lampu itu merah di simpang jalan itu kan, perempatan Bang Jo istilahnya kalau di Jogja. Oh Bang Jo itu ya. Abang hijau, Bang Jo ya. Nah, kalau dia abang itu ya, dia merah itu berhenti. Kenapa? Coba jawab satu-satu dulu. Kenapa antum lampu merah berhenti? Ini taat oleh amri ya. Yang lain, nanti taat aturan sama aja lah itu kan gitu ya. Ini mengklaim taat semua ini. Manfaatnya lebih besar daripada mudarat yang terjadi nantinya. Wah, ini hitung-hitungannya berbahaya ini ya. Kalau manfaatnya jalan-jalan ini. Ya, ada yang menjawab manfaatnya lebih besar kalau berhenti. Ya. Ada lagi yang lain? Hah? Oh, ya sama lah tadi kan. Nah, manfaatnya lebih besar. Ya. Yang lain? Kenapa antum berhenti di lampu merah? Lampunya merah antum berhenti. Kenapa? Pak, ini motor enggak? Ini mobil. Ini motor. Nah, iya, kalau lampu merah berhenti enggak? Kenapa berhenti? Saya tanya dulu. Karena lampu merah diwajibkan berhenti. Oh gitu ya. Berarti SIM-nya enggak nembak Pak ini. Iya, yang lain. Hah? Oh. Berarti nggak perlu polisi simpang 4 ya, polisi simpang 4 nggak perlu ya. Karena dia dari kecil gitu. Oh dari kecil gitu. Siapa yang ngajari? Temen. Ya yang lain. Oh yang lain dulu jalan Pak ya. Udah habis kita jalan ya. Yang lain.
Saya menguji dulu tingkat intelektualitas jemaah as-sunnah Villa Cinere Mas. Yang lain pengguna jalan raya semua ini, saya yakin pengguna jalan raya semua. Minimal naik motor kan gitu ya. Nanti kalau naik sepeda berhenti gua lampu merah. Jaganya jam 12 juga. Ya. Menghargai hak Hah? menghargai hak orang lain. Menghargai hak orang lain. Iya. Yang lain kadang jawab ya sih. Membiasakan disiplin gitu ya, disiplin ya. Berhentinya di mana? Di zebra cross ini. Iya. Yang lain yang belum jawab, silakan jawab. Bunyi aja nggak apa-apa. Iya semua, ya. Biar pengguna jalan lain yang perempatan lagi bisa menggunakan kendaraan. Iya gitu ya. Jadi ya, apa namanya ganti-gantian lah istilahnya ya. Antrian dong gitu ya. Ya Pak. Menghindari berbuat zalim. Menghindari buat zalim. Kenapa? Kalau bablas zalim ya. Ada yang terganggu gitu ya. Iya. Yang lain. Ini sering antum lakukan tapi ditanya bingung-bingung juga jawabnya. Jangan-jangan nggak dilakukan ini. Ya. Ya penting berhenti aja lah gitu ya, nggak tahu apa sebabnya gitu ya. Orang lain berhenti, saya juga ikut berhenti. Ya. Taklid ya. Hah? Biar nggak malu. Malu-maluin ya kan rawat ya. Taib. Ya. Jawaban antum semua itu benar, nggak ada yang saya salahkan. Ya, apapun motivasi antum berhenti di lampu merah itu, tadi banyak jawabannya ya. Nah, kalau jawaban saya, kalau antum tanya sama saya, kenapa Ustaz antum berhenti di lampu merah? Ya kan? Baliklah antum tanya sama saya, coba tanya. Iya. Jawaban saya adalah karena saya menunggu lampu hijau. Ya, ini betul, Pak. Saya nunggu lampu hijau. Itu salah polisinya, bukan salah saya. Karena menunggu lampu hijau. Kenapa? Antum pernah lihat nggak orang udah berhenti di lampu merah, belum hijau sudah jalan? Kosong katanya. Kosong lah ya. Kosong, celingak kanan kiri ada orangnya. Kayak orang bodoh gitu berhenti ya, ada kosong ya. Karena menunggu lampu hijau. Iya. Karena kalau belum hijau, antum belum boleh jalan. Makanya banyak kejadian Pak ya di persimpangan itu ya. Dia sudah berhenti ini. Ini aneh bin ajaib ini. Ini saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Saya naik mobil, lampu hijau kan gitu ya. Kita paling depan tuh, lampu merah, pup merah, berhentilah. Samping saya mobil itu, anak muda ini. Saya lihat sampingnya, saling lihat-lihatan lah. Wah, lampu merah berhenti kan gitu. Memang waktu itu kan sepi ya, pagi-pagi. Dia kelihatannya celinguk, kosong ini kan. Padahal udah ada timernya itu. Kosong dia. Udah lama berhenti ini. 10, 9, gak sabar dia. Lah bablas aja. Dia langgar lampu merah itu. Padahal salah. Kenapa salah? Iya, karena dia gak sabar menunggu lampu hijau, Pak. Padahal dia udah berhenti lampu merah. Berhenti gak? Berhenti. Berhenti dia. Tapi belum lagi hijau sudah jalan dia. Maka kalau antum di simpang, itu judulnya adalah sabar menanti. Itu bukan rumah makan Padang, Pak ya. Itu judulnya sabar menanti, ya, sabar menanti lampu hijau. Ya. Sabar tunggu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Artinya memang di jalan raya itu sabar. Itu latihan yang kita dapatkan di jalan raya. Sabar.
Ya, nah, jadi kalau gambaran di masyarakat di jalan raya kita ini nggak sabaran, begitulah dia rata-rata masyarakat Indonesia plus 62 para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Setuju atau tidak setuju? Baik, sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.